Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan sholawat serta salam kita ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Hikmah Batik TV yang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas lebih mengenal dengan Al-Quran. Pembahasan ini menjadi sangat penting, sangat urgen bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, karena kitab sucinya adalah Al-Quran Al-Karim. Apalagi kalau kemudian kita teliti, kemudian kita bagi mana muslim yang dekat sekali dengan Al-Quran, artinya betul-betul mempelajari Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa memahami isinya. Tentu ini sangat sedikit dibanding saudara-saudara muslim yang lain yang belum tersentuh oleh Al-Quran atau ingin mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, pada Mutiara Hikmah kali ini, saya mengajak kepada kita semua kaum muslimin yang menyaksikan tayangan ini agar lebih dekat mengenal Al-Quran. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagaimana yang dipahami, dijelaskan oleh para ulama, arti daripada katanya berasal dari kata qoro'a, ya, yang itu artinya menyatukan, atau al-qira'ah yang menggabungkan huruf demi huruf menjadi satu, kemudian menjadi bacaan. Maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sesungguhnya kata Allah, kami yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Ini bukti bahwa Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semua umatnya, tidak sekedar diturunkan, tapi ibarat itu manual book, buku panduan untuk kehidupan kita. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita ini makhluk yang menyebut dirinya sebagai umat Muhammad. Maka buku panduan yang patut kita jadikan rujukan dalam menjalani kehidupan kita adalah panduan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran kita akan banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan kita, untuk dunia dan mempersiapkan akhirat kita. Oleh karena itu sangat ditekankan sekali ketika ada Al-Quran dibaca, kita hendaknya diam, mendengarkannya dan memahaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila Quran sedang dibaca, maka dengarkan. Dengarkan Quran yang sedang dibaca, paham atau tidak memahaminya, ngerti atau tidak mengerti apa yang dibaca. Wa ansitu, ya. Dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Ada harapan. Mudah-mudahan dengan diamnya ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca, ya, kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Allah menurunkan, ya, kasih sayangnya untuk kita semua. Dan ingat bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin belum kita pahami. Baik itu yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, ya, baik itu dengan perintah dan larangan, ataupun ya ancaman, ya, kemudian juga ada reward, ada berupa penghargaan, pahala dan seterusnya. Maka Quran disebut Al-Quran, ya, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, ya, di mana kitab-kitab sebelumnya itu
mempunyai nama-nama yang berbeda. Bahkan Quran inilah mencakup semua inti daripada ilmu. Dan itu Allah isyaratkan di dalam firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya. Allah katakan wa nazzalna 'alaika, dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai'in, ya, terhadap segala sesuatu yang belum jelas. Maka ketika ada orang yang hidupnya tidak jelas, belajarilah Al-Quran. Ya, belajarlah kepada orang-orang yang layak untuk kita dapatkan ilmunya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya setiap muslim, orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku Al-Quran sebagai kitabnya, mengenal sifat-sifat yang ada pada Al-Quran. Misalnya yang paling dasar adalah mengenal nama-nama Al-Quran. Karena selama ini banyak di antara kita yang mengenal hanya satu nama, yaitu Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka dari ayat itu kita dapat mengenali bahwa kitab yang menjadi panduan hidup orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, itu adalah Al-Quran. Namun di ayat yang lain, Al-Quran disebut dengan Alkitab. Artinya Alkitab di sini adalah kumpulan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sampaikan kepada kita. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Al-Quran adalah Alkitab. Sesuai dengan firman-Nya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Di sini Allah katakan, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Artinya orang yang tidak mau mengenal lebih dekat dengan Al-Quran, dia tidak akan banyak tahu tentang solusi kehidupan, problem dan solusi daripada kehidupan yang dihadapi di dunia. Insya Allah nanti akan kita terangkan banyak hal berkaitan dengan solusi-solusi dalam kehidupan kita di dunia dan bagaimana kemudian penyelesaiannya menurut Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini disebut Al-Furqan. Itu pun Allah yang menyebutnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Ini menandakan bagaimana manusia akan tahu, bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan ketaatan dan kemaksiatan, bisa membedakan hitam dan putih, bisa membedakan yang lain-lainnya kalau tidak mengenali Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah Al-Furqan bagi seorang muslim. Kemudian yang keempat, Al-Quran ya di dalam namanya disebut dengan Az-Zikr.
Adzikr artinya adalah pengingat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an. Yang Allah sebutkan di sini adzikr, dan pasti kami akan memeliharanya. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa mengenal dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mengingat bagaimana kehidupan di akhirat nantinya. Dia akan selalu mengingat bahwa hidup ini di dunia hanya sementara sifatnya. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Quran maknanya atau nama lainnya adalah At-Tanzil. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada argumentasi bantahan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah kitab yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah membantahnya, wa innahu latanzil rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan adalah Rabb seluruh alam. Muhammad adalah objek dari subjek. Muhammad setelah menerima ini, kemudian ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, untuk membimbing umatnya agar hidupnya di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh seorang muslim, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan ingin mendapatkan kebaikan akhirat hatta diselamatkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan. Berikan kebaikan kepada kami di dunia. Berikan kebaikan kepada kami di akhirat. Dan selamatkan kami dari api neraka. Salah satu kebaikan yang Allah berikan di dunia kepada orang-orang yang dipilihnya adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Untuk bisa mempelajari lebih dalam Al-Quran. Untuk bisa mempelajari lebih dalam ilmu agama. Maka dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Sebaik-baik orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhiratnya, maka Allah akan memudahkannya untuk mempelajari agama. Allah akan memudahkannya untuk mempelajari Al-Quran. Allah akan memudahkannya untuk mempelajari daripada isi Al-Quran. Maka kita doakan anak-anak kita, mudahan menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Dan tidak hanya dekat, tapi dia bisa mendalami isi Al-Quran. Dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Dan menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan tuntunan. Dan menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Yang kelak Al-Quran ini akan mendatangkan syafaat bagi siapapun yang ketika di dunia ini mereka menjadi ahlul Quran. Mereka yang membela Al-Quran. Mereka yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antaramu, kata Nabi SAW, adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dari sisi nama kita sudah mengenal. Ternyata Al-Quran tidak hanya disebut Al-Quran. Al-Quran disebut Alkitab. Al-Quran disebut Adzikr. Al-Quran disebut At-Tanzil. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, pahami sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat Al-Quran ini banyak orang yang belum paham. Sehingga gelap melihatnya. Maka sering kita saksikan dalam rumah tangga kaum muslimin sendiri. Ketika ada mushaf Al-Quran berdampingan dengan HP, kemungkinan yang akan dibuka adalah HP. Untuk membaca status orang, untuk membaca WA, untuk melihat Facebook. Sementara Al-Quran yang berada di sisi HP, itu kemudian seakan-akan tidak terlihat. Oleh karenanya, kenali lebih dalam lagi bahwa Quran ini mempunyai sifat yang luar biasa. Di antara sifat-sifat Al-Quran, Allah mensifatinya dengan cahaya atau an-nur. Al-Quran adalah cahaya.
Maka siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dia akan mendapat cahaya penerang dalam jalan hidupnya. Ya, di dunia ini untuk menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan." Begitulah Allah mengatakan, ya. Begitulah Allah menjelaskan, wahai manusia. Bahkan di sini, ya, objek yang diseru oleh Allah adalah manusia. Artinya tidak hanya seorang muslim. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, terima kasih masih bersama kami. Lanjutkan kembali pembahasan kita mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, kali ini kita lanjutkan, ya, mengenal sifatnya. Bahwa Al-Quran sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat An-Nur, sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam ayatnya tadi. Artinya, kalau hidup kita ingin mendapat penerang, hidup kita ingin mendapat penenang, hidup kita ingin diterangi oleh cahaya, ya, yang mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dekatlah pada Al-Quran. Pelajari isinya, amalkan semampu kita. Sekali lagi, amalkan semampu kita. Yang kedua, Allah mensifati Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penyembuh, sebagai rahmat dan nasihat. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dalam satu kitab tapi memuat semua kebutuhan manusia sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izah mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin." Ya, dalam satu ayat ini dijelaskan bahwa Quran disifati oleh Allah, ya, sebagai petunjuk, sebagai penyembuh, sebagai rahmat dan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Ya, rahmatun lil mu'minin. Ya. Oleh karenanya, jangan mencari petunjuk lain selain daripada Al-Quran. Namun bagaimanapun, kita harus belajar melalui para ulama. Jangan belajar Al-Quran secara mandiri, apalagi untuk memahami isinya. Dibutuhkan bimbingan ulama, dibutuhkan bimbingan orang-orang alim, dibutuhkan orang-orang yang faqih untuk membimbing kita memahami Al-Quran. Sebagai penyembuh misalnya, Asy-Syifa. Ya, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat kesembuhan, ayat-ayat ruqyah yang senantiasa diajarkan oleh Nabi untuk dibaca saat kita terkena penyakit baik fisik maupun non-fisik, baik penyakit medis maupun non-medis. Karena disitulah Al-Quran sebagai syifa. Bahkan ada ayat tersendiri yang mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa lima fis sudur. Ya. Ma huwa syifa lima sudur. Di dalam kosakata bahasa Arab ada istilah syifa, ada istilah dawa. Asy-syifa itu lebih komplit daripada dawa. Oleh karenanya, ketika Anda sakit hati ataupun gundah gulana, merasa hidup tidak nyaman, tidak tenang, kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari isinya, akan datang ketenangan. Ya, itu sebagai penyembuh, sebagai rahmat, Masya Allah. Ya, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita berkumpul di dalam rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, kemudian kita zikir, baca Quran di situ, maka rahmat Allah akan turun. Dan rahmat kelaklah yang akan menjadi sebab seseorang itu masuk surga. Ya, karena Rasulullah pernah ditanya, sebetulnya apa yang menyebabkan seseorang masuk surga? Karena rahmat Allah. Maka datangkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya melalui amalan-amalan yang memang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika amalan itu kita amalkan, sehingga rahmat Allah akan datang dan meliputi kita semua. Dan Al-Quran disifati oleh Allah sebagai nasihat atau mau'izah. Ya, sebagai nasihat. Kita manusia
ya, yang secara fitrah sudah baik. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia, kadang-kadang fitrah manusia bisa bergeser, fitrah manusia bisa berubah, dan fitrah manusia pada akhirnya bisa melenceng dari yang sesungguhnya. Oleh karenanya, jadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk kehidupan kita, jadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk keseharian kita, dan jadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk kita hidup menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya Allah SWT mensifati Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak musaddiqul ladzi baina yadayhi. Masya Allah. Allah sifati Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Apa kata Allah? Dan inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi keberkahan ini bisa kita lihat, baik secara lahiriah, apalagi secara batiniah. Lihat orang-orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang interaksinya tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, yang hidupnya pagi siang malam terus dekat dengan Al-Quran, mereka mendapatkan keberkahan. Mereka tidak silau dengan dunia, karena mereka paham betul bahwa dunia sifatnya fana, akan tetapi yang kekal abadi adalah di akhirat sana. Sehingga mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafahum Al-Quran. Ya. Untuk apa? Untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah keberkahan daripada Al-Quran. Ya. Kita bisa menyaksikan, ya, berapa banyak anak, ya, yang kita lihat pada program Hafidz Indonesia misalnya, mereka dinyatakan cacat, lumpuh otaknya, lumpuh fisiknya. Tapi dengan keberkahan Al-Quran, anak yang dinyatakan cacat mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan ditambah lagi dengan menghafal hadis-hadis yang lainnya, baik itu Sahih Bukhari maupun Arba'in An-Nawawi. Itu karena keberkahan Al-Quran. Mereka yang tidak bisa melihat, secara lahiriah matanya buta, tapi hatinya sangat terang untuk bisa membaca Al-Quran. Sementara masih banyak di antara kita yang secara fisik sehat, mata masih bisa melihat, tapi nampaknya gelap ketika harus memperhatikan deretan ayat-ayat Al-Quran di dalam mushaf. Kenapa itu terjadi? Keberkahan belum menghampiri kita semua. Maka undanglah keberkahan dari Allah dengan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengenal lebih dekat Al-Quran. Karena sifat daripada Al-Quran adalah keberkahannya yang luar biasa. Pemirsa Batik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Al-Quran disifati, inilah yang memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, musaddiqal lima baina yadi wa huda wa busra lil mu'minin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, terima kasih jazakallah khairan katsiran masih setia bersama kami. Kita lanjutkan pembahasannya tentang sifat-sifat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tadi saya sampaikan bahwa Quran adalah kitab yang penuh berkah, maka siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran dan semakin intens untuk mengenal dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Berikutnya Al-Quran ini beri kabar gembira kepada siapapun yang mengerti isinya. Ya, kabar gembira ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Karena Allah katakan, musaddiqal lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Maka Al-Quran sebagai busra, sebagai pemberi kabar gembira,
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi kehidupan setiap muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dengan ayat tersebut hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi gembira, hati kita tidak takut dengan urusan-urusan yang hanya membuat kita menjadi trauma. Akan tetapi Al-Quran memberi kabar gembira, membuat kita optimis melangkah ke depan, membuat kita menjadi lebih baik langkahnya, membuat kita lebih baik kehidupannya. Itulah sifat daripada Al-Quran yang disebut sebagai busro atau basyiron. Kemudian Quran ini kitab yang mulia. Oleh karenanya siapapun yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Al-Quran akan selalu mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dari waktu ke waktu kita saksikan, peristiwa demi peristiwa kita saksikan bagaimana orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi ketika dia dekat dengan Al-Quran dan dia muliakan Al-Quran, maka Allah memuliakan kehidupannya, Allah memuliakan dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat mengatakan, innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, artinya tidak memuliakan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Maka mereka yang mengingkari akan celaka. Mereka yang menghinakan Al-Quran akan celaka. Maka dilarang kita istihza dengan Al-Quran. Dilarang main-main dengan Al-Quran. Dilarang bersendogurau dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Tapi Al-Quran dimuliakan oleh Allah untuk memuliakan siapapun yang memuliakan Al-Quran. Dan sifat inilah sifat yang diberikan oleh Allah. Kemudian Al-Quran adalah sesuatu yang agung. Allah katakan, bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Al-Quran, ya, yang didustakan oleh orang-orang yang mendustakan, sesungguhnya adalah sesuatu yang agung. Sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengenal Al-Quran akan mengenal keagungan Al-Quran dan akan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita patut, ya, untuk senantiasa mendoakan anak keturunan kita agar mereka menjadi ahlul Quran. Bahkan kita sendiri terus berdoa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang senantiasa hidupnya dipandu oleh Al-Quran. Ya. Selain daripada itu, di dalam sifat yang lain Allah sebutkan, Al-Quran tidak hanya memberikan kabar gembira dengan janji surga, janji pahala, kenikmatan yang luar biasa di Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, ya, dan yang lainnya. Tapi dalam Al-Quran kita diingatkan. Oleh karenanya disebutkan sebagai basyiran wa nadhiran, ada peringatan. Ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ini peringatan yang baik. Sifatnya preventif. Untuk apa? Mencegah kehidupan kita menjadi rusak. Mencegah kehidupan kita menjadi menyimpang daripada fitrahnya sebagai manusia. Termasuk di dalamnya ketika Allah, ya, melarang jangan dekat-dekat atau jangan minum minuman keras, jangan berjudi, jangan memakan bangkai, itu semua demi kebaikan kita. Dan itu ada dalam Al-Quran. Kenapa kita Muslim mengaku umatnya Muhammad tapi belum mau mendekat, mengenal lebih dekat dengan Al-Quran? Oleh karenanya sedih rasanya ketika masih hidup tidak mau dekat dengan Al-Quran. Menjelang kematian dia membutuhkan Al-Quran. Dia panggil keluarganya, dia panggil anaknya untuk membacakan Al-Quran di sisi orang tuanya yang sudah dalam keadaan sakaratul maut. Jangan sampai itu terjadi. Lihatlah beberapa peristiwa. Anak-anak kecil, mereka yang sudah biasa menghafal Quran, dalam kondisi sakarat, dalam kondisi yang sangat lemah di ICU, yang keluar dari lisannya adalah ayat-ayat Al-Quran.
Dia melakukan pengulangan tikror dan demi tikror. Untuk apa? Mengurangi rasa sakit yang dideritanya di saat di ruangan ICU. Oleh karenanya saya mengajak menyeru, ayo mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenali Quran ini lebih dekat lagi. Ya, belajar bagi yang belum bisa. Bagi yang sudah bisa, belajar lebih dalam lagi. Memahami artinya, memahami tafsirnya, ya, tadabbur terhadap isinya, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan silahkan baca. Ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam kisah-kisahnya, baik mulai dari zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'inat tabi'in, dan sampai pada mereka-mereka yang disebut wali-wali Allah. Ya. Di antara mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Sementara kesibukan dunia kadang-kadang melalaikan kita dengan Al-Quran. Ya. Ada sesuatu yang mestinya dirasakan ketika dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. 2 hari kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. 3 hari kita tidak membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya perlu kita perbaiki kehidupan kita. Mungkin bukan Al-Quran yang tidak mau dibaca, tapi memang manusia yang tidak mau mendekat dengan Al-Quran. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau mendekat Al-Quran, dia hidupnya akan berada dalam kegelapan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Begitu juga dengan anak keturunan kita. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadzan ban illa ghafarta wa la aiban illa astarta wa la dhalan illa hadaita wa la saqaman wa la maridan la syafaita wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata mal 'afiyah was sihhah was salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.